nomor induk kependudukan yang berbeda dan penulisan nama yang berbeda. Ada pakai I biasa, ada pakai Y grade. Yang kedua, bukti yang kami kasih lagi itu adalah Jika bawain dulu ya. Ada. di kantor pos, artinya sudah kami tunjukkan bukti kopinya maupun aslinya. Bukti yang pertama kami berikan itu adalah adanya penggunaan identitas atau KTP palsu. KTP palsu ini masuk kepada pelanggaran administrasi kependudukan atau Adminduk, yaitu melanggar pasal 93 administrasi kependudukan dengan ancaman 6 tahun penjara. Jadi si terlapor ini punya 2 KTP dengan alamat yang berbeda, dengan nomor induk kependudukan yang berbeda dan penulisan nama yang berbeda. Ada pakai I biasa, ada pakai Y grade. Yang kedua, bukti yang kami kasih lagi itu adalah penggunaan surat kuasa jual palsu secara notaril, dan notarisnya juga sudah mati atau sudah meninggal, jadi ada surat kuasa jual palsu. Yang ketiga, ada penggunaan PPJB palsu, pengikatan jual beli palsu secara notaril. Yang berikutnya itu adalah penggunaan surat kuasa jual palsu dan akte jual beli palsu. Nah, itu juga semua sudah kami berikan. Dan akta-akta palsu ini digunakan lagi oleh mereka di Pengadilan Negeri Tangerang, maaf, digunakan di Tangerang. Jadi selain mereka palsu juga digunakan. Jadi sempurnalah kejahatan ini melanggar pasal 63 ayat 1 dan 2, pasal 264 tentang akte otentik, kemudian pasal 266 yaitu menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, junto pasal 93 administrasi kependudukan, ancaman 6 tahun juga, rata-rata di atas 5 tahun semua ini ancamannya. Kemudian di dalam putusan itu kami temukan 2 saksi yang diduga pengguna narkoba atau pengedar narkoba. Tadi sudah kami serahkan juga namanya sesuai hasil pencatatan insahi di kantor Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi di dalam putusan alamatnya tidak dicantumkan, tapi saya memohon kepada KPN Tangerang supaya diberikan alamatnya dan kami diundang untuk mencatati semua. Hasil catatan itu sudah kami serahkan kepada penyidik akan segera dipanggil, baik saksinya yaitu yang bersumpah di bawah sumpah memberi keterangan palsu, yaitu melanggar pasal 242, ancamannya 7 tahun. Jadi ini bisa saja nanti yang menyuruh bersumpah palsu ini adalah terlapor. Saksi-saksi palsu ini mengaku staf notaris, padahal setahu klien saya mereka saksi ini bukan staf notaris, dan alamatnya sudah kami temukan, tinggal menciluk aja. Oke, flashback sedikit Bang, ini kasus yang mana sih Bang? Kasus yang menjual rumah di Jalan Sriwijaya dan di Jalan Raya Panglima Polim 3 nomor 8 dengan cara menggunakan surat-surat palsu. Jadi seolah-olah klien saya, baik itu Bu Maria maupun Ibu Yulia, ini kan kakak beradik, seolah-olah dia memberikan atau membuat surat kuasa jual, yaitu untuk menjual rumahnya yang di Sriwijaya maupun yang di Panglima Polim 3. Dan kemudian yang membeli ini karyawan terlapor yang gajinya tadi 6 juta rupiah per bulan. Tidak mungkinlah gaji orang 6 juta per bulan dia bekerja bisa membayar harga rumah 160 miliar sampai 200 miliar kan begitu. Itu mustahil gitu. Bang, ini apakah masuk dalam kasus mafia tanah? Mafia tanah gitu? Betul, ini ada praktik mafia tanah dan praktik mafia peradilan. Kenapa mafia tanah? Karena berani memalsu akte-akte otentik, berarti dia melawan negara. Nah, kemudian menggunakan cara-cara palsu seolah-olah ini produk notaris, atau bisa juga memang bekerja sama dengan notaris kan gitu. Tapi yang jelas hasil
investigasi kami notaris ini sudah tiada, artinya sudah meninggal. Nah, kemudian dia juga melakukan praktik mafia peradilan. Kenapa? Karena dia menggugat klien saya dengan menggunakan alamat yang tidak benar atau alamat palsu. Karena kalau klien saya digugat dengan alamat yang benar, tentu klien saya akan bereaksi, melakukan jawaban, kan begitu. Tapi dia sengaja menggugat dengan alamat yang tidak benar, sehingga surat panggilan pengadilan tidak sampai, gitulah. Ini praktik mafia peradilan. Jadi sehingga dalam 1 bulan perkara langsung putus, yaitu dia hanya melakukan 3 hal: gugatan, pembuktian, dan langsung putusan. Gitu. Oke, Mam, sini sudah terlihat titik terang banyak pemalsuan yang dilakukan oleh terlapor. Gimana, Mam, melihat ini? Iya. Kalau saya kan memang minta maaf ya, saya agak awam sama hukum ya, tapi saya udah diberi pencerahan sama abang ya. Saya sih di sini bersyukur karena setelah saya serahkan semua sama abang, ini berjalan dengan baik. Kita serahkan sama Bapak Menteri Dalam ya. Saya intinya mencari kebenaran dan keadilan. Mam, ingin dicari uangnya dikembalikan, kerugian yang dialami itu apa? Saya seperti apa? ingin masalah ini kan harus selesai. Segala permasalahan harus selesaikan, nggak bisa digantung. Harus selesai. Bagaimana selesainya ya kita lihat aja kan. berarti Sejauh Mama ini belum ada etikat baik dari pihak sana ya untuk bisa menjelaskan apa Belum. pun menyelesaikan masalah ini ya. Belum. berarti Mama ingin hak-hak Mama itu dikembalikan, nah, seperti itu ya? Ya. Yang menjadi hak Jadi saya. rumah itu harus kembali seperti semula. Hmm. Jadi kalaupun sudah dijual harus dibatalkan jual belinya kan. Ya, sejauh ini ada kesulitan nggak sih Bang terhadap orang yang melakukan penipuan ini sendiri untuk komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa Bang? Seperti apa Bang untuk Jadi masalah? saya juga menggunakan teman-teman saya intelijen untuk mengungkap ini, makanya bisa cepat terungkap. Jadi seperti sekarang keberadaan mereka lagi kita pantau, lagi pergi ke luar negeri, rombongan ya. Kemudian keluarganya juga sudah kita pantau, sudah kita identifikasi semuanya. Kemudian perbuatan-perbuatan pemalsuan lain juga masih sangat banyak, termasuk dugaan pemalsuan perseroan terbatas yang juga merugikan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga tentara, karena dia juga bermain di institusi tentara sebagai supplier apa kontraktor itu. Jadi sudah kita pantau semua, termasuk orang-orangnya sudah kita pantau. Memang dia dalam tanda petik dekat dengan pimpinan-pimpinan lembaga negara ini. Ada yang level menteri, ada yang level pimpinan di Senayan sana dan sebagainya. Tetapi itu kan tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Siapapun dia harus patuh kepada hukum gitu loh. Jadi tidak boleh merasa kebal. Dan dia juga dekat dengan pimpinan-pimpinan di kepolisian. Nah, sehingga dia merasa bahwa memalsu atau menggunakan surat palsu itu selama ini nyaman-nyaman saja. Tapi saya bilang siapapun dia harus kita buru. Tidak boleh di negara ini orang seenaknya berbuat jahat tanpa tersentuh oleh hukum. Setiap orang harus patuh kepada hukum, itu intinya. Ya. Mam, untuk anak-anak tahu nggak sih permasalahan kasus ini bahwa mungkin bisa dikatakan mantan suami memasukkan surat-surat ini? Mungkin anak-anak sekilas saja dari berita ya, tapi kan ya saya sebetulnya tidak mau melibatkan anak-anak ya. Biarlah anak-anak itu tumbuh kembang dengan sewajarnya, tidak perlu terlibat dalam urusan orang tua, sebaiknya kan itu. Tapi mungkin anak saya mendengar berita ini ya saya menceritakan apa adanya aja kepada anak saya. Tapi ada tanggapan anak sendiri gimana? Iya, ada dukungan nggak sih? Ya anak saya bilang mah kalau mama mencari keadilan kebenaran ya anak saya mendukung saya. Begitupun suami dari anak. Siapa? Adli. Oh, saya tidak komunikasi. Oh, tidak komunikasi. Itu adanya Angbina yang mendukung. Adiknya Anggebin yang memberi dukungan sama Andel itu yang memberi support ke saya. Terusin mah cari keadilan. Berarti Ambin pun nggak komunikasi dengan Mama? Ya, saya berharap sih dengan udah diurusnya sama Pak Kamarudin, masalah ini boleh selesai. Karena selama ini saya merasa buntu sekali mencari keadilan, sulit sekali. Ya, tapi kan saya biar gimana juga warga negara Indonesia ya. Saya mau cari keadilan di mana lagi, ya kan? Ya di sinilah saya mencari keadilan. Bang, kasus mafia tanah ini kan menjadi atensi juga ya waktu itu sama Kapolri sendiri, Bang. Nah, itu Abang prosesnya agak disusahin atau seperti apa, Bang?
Jadi tidak ada disusahin, justru saya sudah membicarakan ini kan Satgas Mafia Tanah. Artinya ini sudah saya selain dilapor di Barreskrim, juga sudah saya gelar ini di pimpinan Satgas Mafia Tanah. Jadi dalam waktu dekat kami juga akan meminta Satgas Mafia Tanah untuk memantau ini. Jangan sampai ada upaya-upaya penyelewengan hukum gitu loh. Karena ketika klien saya ini dulu pernah ada membuat laporan atas perkara yang lain, objek yang lain.